Kengerian eksperimen tidur Rusia adalah legenda urban yang didasarkan pada cerita creepypasta, yang menceritakan kisah 5 subjek uji yang terpapar stimulan penghambat tidur eksperimental dalam eksperimen ilmiah era Soviet. Eksperimen aneh ini terjadi di fasilitas pengujian di Uni Soviet pada akhir 1940-an. Peneliti Rusia pada akhir 1940-an membuat 5 orang tetap terjaga selama 15 hari menggunakan stimulan berbasis gas eksperimental. Mereka disimpan di lingkungan tertutup untuk memantau asupan oksigen mereka dengan hati-hati sehingga gas tidak membunuh mereka, karena beracun dalam konsentrasi tinggi. Ini sebelum kamera sirkuit tertutup sehingga mereka hanya memiliki mikrofon dan jendela kaca setebal 5 inci ke dalam ruangan untuk memantaunya. Kamar itu penuh dengan buku-buku, dipan untuk tidur tetapi tidak ada tempat tidur, air mengalir dan toilet dan makanan kering yang cukup untuk menampung kelimanya selama lebih dari sebulan. Subjek uji adalah tahanan politik yang dianggap musuh negara selama Perang Dunia Kedua. Semuanya baik-baik saja selama 5 hari pertama. Subjek hampir tidak mengeluh telah dijanjikan bahwa mereka akan dibebaskan jika mereka mengikuti tes dan tidak tidur selama 30 hari. Percakapan dan aktivitas mereka dipantau dan dicatat bahwa mereka terus berbicara tentang insiden yang semakin traumatis di masa lalu mereka. Dan nada umum percakapan mereka mengambil aspek lebih gelap setelah 4 hari. Setelah 5 hari, mereka mulai mengeluh tentang keadaan dan peristiwa yang membawa mereka ke tempat mereka berada, dan mulai menunjukkan paranoid yang parah. Mereka berhenti berbicara satu sama lain, dan mulai berbisik secara bergantian ke mikrofon dan lubang intip cermin satu arah. Anehnya, mereka semua tampaknya berpikir bahwa mereka dapat memenangkan kepercayaan para peneliti dengan menyerahkan rekan-rekan mereka, subjek lain yang ditahan bersama mereka. Pada awalnya, para peneliti menduga ini adalah efek dari gas itu sendiri. Setelah 9 hari, yang pertama mulai berteriak. Dia berlari sepanjang ruangan berulang kali berteriak di bagian atas paru-parunya selama 3 jam berturut-turut. Dia terus berusaha berteriak tetapi hanya mampu menghasilkan derit sesekali. Para peneliti mendalilkan bahwa dia secara fisik telah merobek pita suaranya. Hal yang paling mengejutkan tentang perilaku ini adalah bagaimana tawanan lain bereaksi terhadapnya, atau lebih tepatnya tidak bereaksi terhadapnya. Mereka terus berbisik ke mikrofon sampai tawanan kedua mulai berteriak. Kedua tawanan yang tidak berteriak itu membongkar buku-buku itu, mengolesi halaman demi halaman dengan kotoran mereka sendiri dan menempelkannya dengan tenang di atas jendela kaca. Jeritan segera berhenti dan begitu juga bisikan ke mikrofon. Setelah 3 hari berlalu, para peneliti memeriksa mikrofon setiap jam untuk memastikan mereka berfungsi, karena mereka pikir tidak mungkin tidak ada suara yang keluar dengan 5 orang di dalamnya. Konsumsi oksigen di dalam ruangan menunjukkan bahwa kelimanya pasti masih hidup. Faktanya, itu adalah jumlah oksigen yang akan dikonsumsi 5 orang pada tingkat latihan yang sangat berat. Pada pagi hari ke-14, para peneliti melakukan sesuatu yang mereka katakan tidak akan mereka lakukan untuk mendapatkan reaksi dari para tawanan. Mereka menggunakan intercom di dalam ruangan, berharap untuk memancing respon dari para tawanan yang mereka takuti mati. Mereka mengumumkan, "Kami membuka ruangan untuk menguji mikrofon, menjauh dari pintu dan berbaring di lantai atau Anda akan ditembak. Kepatuhan akan memberi salah satu dari Anda kebebasan langsung." Yang mengejutkan mereka mendengar satu kalimat dengan respon suara yang tenang, yaitu, "Kami tidak lagi ingin dibebaskan." Perdebatan pecah di antara para peneliti dan pasukan militer yang mendanai penelitian tersebut. Tidak dapat memprovokasi tanggapan lagi menggunakan intercom. Akhirnya diputuskan untuk membuka kamar pada tengah malam pada hari ke-15. Ruangan itu disiram dari gas stimulan dan diisi dengan udara segar dan segera suara-suara dari mikrofon mulai menolak. 3 suara yang berbeda mulai memohon, seolah memohon nyawa orang yang dicintai untuk menyalakan kembali gas. Kamar dibuka dan tentara dikirim untuk mengambil subjek tes. Mereka mulai berteriak lebih keras dari sebelumnya. Begitu pula para prajurit ketika mereka melihat apa yang ada di dalamnya. 4 dari 5 subjek masih hidup, meskipun tidak ada yang bisa dengan tepat menyebut keadaan itu sebagai salah satu dari mereka dalam kehidupan. Jatah makanan hari ke-5 terakhir belum banyak disentuh.
Ada potongan daging dari paha dan dada subjek uji yang mati dimasukkan ke saluran pembuangan di tengah ruangan, menghalangi saluran pembuangan dan membiarkan 4 inci air menumpuk di lantai. Tepatnya berapa banyak air di lantai sebenarnya darah tidak pernah ditentukan. Keempat subjek uji yang bertahan juga memiliki sebagian besar otot dan kulit yang terkoyak dari tubuh mereka. Penghancuran daging dan tulang yang terbuka di ujung jari mereka menunjukkan bahwa luka itu disebabkan oleh tangan, bukan dengan gigi seperti yang diperkirakan para peneliti pada awalnya. Pemeriksaan lebih dekat terhadap posisi dan sudut luka menunjukkan bahwa sebagian besar, jika tidak semuanya, disebabkan oleh diri sendiri. Organ perut di bawah tulang rusuk keempat subjek uji telah diangkat, sementara jantung, paru-paru, dan diafragma tetap di tempatnya. Kulit dan sebagian besar otot yang melekat pada tulang rusuk telah robek, memperlihatkan paru-paru melalui tulang rusuk. Semua pembuluh darah dan organ tetap utuh. Mereka baru saja dikeluarkan dan dibaringkan di lantai, menyebar di sekitar tubuh subjek yang sudah dikeluarkan isi perutnya, tetapi masih hidup. Saluran pencernaan keempatnya terlihat bekerja, mencerna makanan. Dengan cepat menjadi jelas bahwa apa yang mereka cerna adalah daging mereka sendiri yang telah mereka sobek dan makan selama berhari-hari. Sebagian besar tentara adalah operasi khusus Rusia di fasilitas tersebut, tetapi masih banyak yang menolak untuk kembali ke ruangan untuk memindahkan subjek uji. Mereka terus berteriak agar dibiarkan di dalam kamar dan bergantian memohon dan menuntut agar gas dihidupkan kembali. Jangan sampai mereka tertidur. Yang mengejutkan semua orang, subjek uji melakukan pertarungan sengit dalam proses dikeluarkan dari ruangan. Salah satu tentara Rusia meninggal karena tenggorokannya robek. Yang lain terluka parah dengan testisnya robek dan arteri di kakinya terputus oleh salah satu gigi subjek. 5 tentara lainnya kehilangan nyawa mereka dengan bunuh diri dalam minggu-minggu setelah insiden itu. Dalam perjuangan itu, salah satu dari 4 orang yang masih hidup mengalami pecah limpa dan dia segera kehabisan darah. Para peneliti medis berusaha untuk membiusnya, tetapi ini terbukti tidak mungkin. Dia disuntik dengan lebih dari 10 kali dosis manusia dari turunan morfin dan masih berjuang seperti binatang yang terpojok, mematahkan tulang rusuk dan lengan seorang dokter. Ketika jantung terlihat berdenyut selama 2 menit penuh setelah dia mengeluarkan darah sampai-sampai ada lebih banyak udara di sistem pembuluh darahnya daripada darah. Bahkan setelah berhenti, dia terus berteriak dan memukul-mukul selama 3 menit. Berjuang untuk menyerang siapapun yang terjangkau dan hanya mengulangi kata lebih banyak berulang-ulang, semakin lemah sampai akhirnya dia terdiam. 3 subjek uji yang masih hidup ditahan dengan ketat dan dipindahkan ke fasilitas medis. Keduanya dengan pita suara yang utuh terus-menerus memohon agar gasnya tetap terjaga. Yang paling terluka dari ketiganya dibawa ke satu-satunya ruang operasi bedah yang dimiliki fasilitas tersebut. Dalam proses mempersiapkan subjek agar organ-organnya ditempatkan kembali di dalam tubuhnya, ditemukan bahwa ia secara efektif kebal terhadap obat penenang yang mereka berikan untuk mempersiapkannya untuk operasi. Dia berjuang mati-matian melawan pengekangan ketika gas anestesi dibawa keluar untuk menempatkan dia di bawah. Dia berhasil merobek sebagian besar jalan melalui tali kulit selebar 4 inci di satu pergelangan tangan. Meskipun berat, seorang prajurit seberat 200 pon memegang pergelangan tangan itu. Hanya butuh sedikit anestesi lebih dari biasanya untuk menempatkannya di bawah. Dan begitu kelopak matanya bergetar dan tertutup, jantungnya berhenti. Dalam otopsi subjek tes yang meninggal di meja operasi, ditemukan bahwa darahnya memiliki kadar oksigen 3 kali lipat dari normal. Korban kedua yang selamat adalah yang pertama dari kelompok berlima yang mulai berteriak. Pita suaranya hancur, dia tidak bisa mengemis atau menolak operasi, dan dia hanya bereaksi dengan menggelengkan kepalanya dengan keras sebagai ketidaksetujuan ketika gas anestesi didekatkan padanya. Dia menggelengkan kepalanya ya ketika seorang menyarankan. Dengan enggan mereka mencoba operasi tanpa anestesi, dan tidak bereaksi selama 6 jam seluruh prosedur mengganti organ perutnya dan berusaha menutupinya dengan sisa kulitnya. Ahli bedah yang memimpin berulang kali menyatakan bahwa secara medis mungkin bagi pasien untuk tetap hidup. Seorang perawat ketakutan yang membantu operasi menyatakan bahwa dia telah melihat mulut pasien melengkung menjadi senyuman beberapa kali, setiap kali matanya bertemu dengan matanya.
Ketika operasi berakhir, subjek melihat ke ahli bedah dan mulai mengi dengan keras. Mencoba untuk berbicara sambil berjuang. Dengan asumsi ini pasti sesuatu yang sangat penting. Ahli bedah mengambil pena dan pembalut sehingga pasien dapat menulis pesannya. Itu sederhana. Ia menulis, terus potong. Dua subjek tes lainnya diberi operasi yang sama. Keduanya tanpa anestesi juga. Meski harus disuntik lumpuh selama operasi. Ahli bedah merasa tidak mungkin untuk melakukan operasi sementara pasien tertawa terus-menerus. Setelah lumpuh, subjek hanya bisa mengikuti peneliti yang hadir dengan mata mereka. Si lumpuh membersihkan sistem mereka dalam waktu yang sangat singkat, dan mereka segera mencoba melepaskan diri dari ikatan mereka. Saat mereka bisa berbicara, mereka kembali meminta gas stimulan. Para peneliti mencoba bertanya mengapa mereka melukai diri mereka sendiri, mengapa mereka mengoyak isi perut mereka sendiri, dan mengapa mereka ingin diberi gas lagi. Hanya satu jawaban yang diberikan oleh mereka, yaitu saya harus tetap terjaga. Pengekangan ketiga subjek diperkuat dan mereka ditempatkan kembali ke dalam ruangan menunggu penentuan tentang apa yang harus dilakukan dengan mereka. Para peneliti menghadapi murka dermawan militer mereka karena gagal mencapai tujuan yang dinyatakan dari proyek mereka, mempertimbangkan untuk menidurkan subjek yang masih hidup. Komandannya, seorang mantan KGB, malah melihat potensi dan ingin melihat apa yang akan terjadi jika mereka dimasukkan kembali ke dalam gas. Para peneliti sangat keberatan tetapi ditolak. Dalam persiapan untuk disegel di dalam ruangan lagi, subjek dihubungkan ke monitor EEG dan memiliki pengekangan empuk untuk kurungan jangka panjang. Yang mengejutkan semua orang, ketiganya berhenti meronta-ronta saat terlepas bahwa mereka akan kembali menghirup gas. Jelas bahwa pada titik ini ketiganya berjuang keras untuk tetap terjaga. Salah satu subjek yang bisa berbicara adalah bersenandung dengan keras dan terus-menerus. Subjek bisu itu memaksakan kakinya pada ikatan kulit dengan sekuat tenaga. Pertama ke kiri lalu ke kanan, lalu ke kiri lagi untuk fokus pada sesuatu. Subjek yang tersisa memegang kepalanya dari bantal dan berkedip cepat. Sebagai orang pertama yang disambungkan untuk EEG, sebagian besar peneliti memantau gelombang otaknya dengan terkejut. Mereka normal sebagian besar waktu, tapi kadang-kadang datar berjajar entah kenapa. Sepertinya mereka berulang kali menderita kematian otak sebelum kembali normal. Saat mereka fokus pada kertas yang bergulir keluar dari monitor gelombang otak, hanya satu perawat yang melihat matanya terpejam pada saat yang sama kepalanya membentur bantal. Gelombang otaknya segera berubah menjadi tidur nyenyak, lalu menjadi datar untuk terakhir kalinya saat jantungnya berhenti secara bersamaan. Satu-satunya subjek yang tersisa yang bisa berbicara mulai berteriak untuk disegel sekarang. Gelombang otaknya menunjukkan garis datar yang sama dengan orang yang baru saja meninggal karena tertidur. Komandan memberi perintah untuk menyegel ruangan dengan kedua subjek di dalam, serta 3 peneliti. Salah satu dari 3 orang yang disebutkan itu segera mencabut senjatanya dan menembak komandan tepat di antara kedua matanya, lalu mengarahkan pistol ke subjek yang bisu dan meledakkan otaknya juga. Dia mengarahkan pistolnya ke subjek yang tersisa, masih tertahan di tempat tidur saat anggota tim medis dan peneliti yang tersisa meninggalkan ruangan. Aku tidak akan dikurung di sini dengan hal-hal ini, tidak denganmu. Dia berteriak pada pria yang diikat ke meja. Apa yang kamu mau? Dia meminta. Aku harus tahu. Subjek tersenyum. Apakah kamu begitu mudah lupa? Subjek bertanya. Kami adalah kamu. Kami adalah kegilaan yang mengintai di dalam diri Anda semua. Memohon untuk bebas setiap saat di pikiran hewan terdalam Anda. Kami adalah apa yang Anda sembunyikan di tempat tidur Anda setiap malam. Kami adalah apa yang Anda obati dalam keheningan dan kelumpuhan ketika Anda pergi ke surga malam di mana kita tidak bisa melangkah. Peneliti berhenti, kemudian ditujukan ke jantung subjek dan menembak. EEG datar saat subjek tersedak dengan lemah. Banyak yang percaya kisah The Russian Sleep Experiment atau eksperimen tidur Rusia didasarkan pada kisah nyata eksperimen sains aneh selama era Perang Dunia, sementara yang lain mengatakan itu adalah lebih dari fiksi yang menyeramkan. Sekian untuk cerita hari ini, sampai ketemu di cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.